Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, saudaraku sekalian berbahagia, saya salah seorang peserta PBG dalam jabatan 2025 batch 1. Nama saya Samrawi, NIM 352538110250, akun 352964000558, prode Pendidikan Agama Islam LPTK IAIN Madura. Saat ini saya akan melakukan praktik belajar pembelajaran di kelas 10 dengan mengangkat tema larangan perempuan bebas dan mendekati zina. Hal ini merupakan topik yang menarik untuk kita analisa sesuai dengan relevansi kondisi zaman saat ini. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama video yang akan saya sampaikan di ruang kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, rapikan dulu mejanya, dirapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah an kadri fi khairin wa ihsanin. Alhamdulillah ikhwan at-talabah, pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan pelajaran minggu lalu. Wa mazalna fi sihatin wa afiyah. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan sehat dan afiyah. Baiklah, hadartum kullukum. Apakah semua masuk kelas? Ada. Baiklah, saya baca absen. Aas M Galaxy, Afif Zakiyuddin Lutfi, Aban Nafis Hamdani, ini Ibnul Mudir, Ahmad Nur Syamsi, Ahmad Atiril Ardani, Alfian Aflah Hermanto, Ayyashi Sabri Mubarak. Kenapa? Ramyati. Bagus Haidar Rizki, Fajri Yuli Fahrizi, Fatih Hamdan Limaulana, Mahram Abdillah, Muhammad Daifullah Walidul Akbar, Muhammad Iqbal Zain Maishi, Muhammad Rian Fikri Ramadan, Muhammad Ikhlasul Rizki, Muhammad Faidil Umam. Faid Wujud? Tanas Faidil Umam, Muhammad Fajar Ramadhani, Muhammad Bassam Azizi, Muhammad Fawaz Mubarak. Fawaz wujud? Muhammad Ghafur. Muhammad Lahnif, Muhammad Nabil Kashfi Kamil, Muhammad Nizar Zulfa, Muradi Nailur Ridha, Nafal Sakib, Rahmat Laembo dari Sulawesi, dari Ambon, Revan Setiadi, Syahid Atif Zain, Wijidan Bandini. Ikhwanat talabah, baiklah kita masuk kepada materi kita. Sebelum kita masuk pada materi inti, alangkah baiknya kalau kita mengulang pelajaran yang terdahulu. Tentang apa anak-anak? Budi pekerti dan akhlak karimah. Baik. Coba definisikan atau apa itu akhlak? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pelajaran kita minggu lalu tentang apa itu akhlak? Antum jangan terpaku kepada buku paket. Antum harus berpikir kritis, membuat definisi baru saya dengan kondisi antum. Sejauh mana antum bikotin mas tata'tum. Silakan. Apa itu akhlak? Atif Zain, apa itu akhlak? Etika. Anda, apa itu akhlak?
Apa akhlak dalam pemahaman anta? Apa itu akhlak? Kita sering kata-kata akhlak. Apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Zina. Apa zina? Bukan azina, zinatun, hiasan. Namanya hiasan, memperindah. Jadi sesuatu yang menjadi hiasan dalam hidup kita. Ibarat kita makan apa? Ya apa hiasannya? Lauk, bukan nasinya apa sayurnya apa, tapi lauknya. Paham? Kemudian yang kedua, ada yang bisa menyebutkan salah satu hadis Rasul tentang pentingnya akhlak. Salah satu hadis tentang pentingnya akhlak. Tayyib ahsanta. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bayangkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu hanya apa? Semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang ada. Ini pentingnya akhlak. Sekarang kita masuk pada materi kita. Saya akan memberikan gambar animasi bagi kalian. Saya tidak menggunakan laptop, tidak menggunakan proyektor. Saya lihat dengan Dengan gambar animasi saja. Ini kemana ini gambar apa, Nak? Tawuran. Ini salah satu kegiatan yang tidak terpuji. Apalagi pas santri tawuran, apa kata dunia. Ini kondisi real di luaran sana. Hanya gara-gara rebutan cewek, terjadilah tawuran. Ya, ini kondisi di luaran sana. Yang kedua, ini gambar apa? Antum mau? Mendingan minum Sprite atau minum apa? Joshua, minum es teh atau minum apa? Golda ya, ketimbang minum merah seperti ini. Efeknya di masa depan kita akan digeroti oleh penyakit. Ya. Kemudian gambar yang ketiga, ini apa? Apa ini? Pernah seperti ini antum? Ketika liburan? Pernah nggak ketika liburan seperti ini? Na'udzubillahi min dzalik. Kita hindari semua. Kita punya ilmu, kita adalah seorang santri. Tentunya harus beda. Ini gambar ketiga. Kemudian gambar keempat. Nah, ini yang mungkin banyak menjangkiti tidak hanya orang di luar sana, tapi juga pada antum ketika masa-masa liburan. Kalau di pondok kita dilarang untuk menggunakan handphone. Kalau ini, antum sendiri ini masih bisa. Inilah nih, gambarnya berjilbab. Ini lambang mungkin santriwati. Yang cowok ini adalah laki-laki santri. Terbiasa seperti ini, ketika liburan, ada yang masih seperti ini. Nah, kita belum saatnya untuk seperti ini, Nak. Cukup tunggu apa? Nunggu tanggal mainnya saja. Kapan kita bisa seperti ini. Ya. Kalau sudah suami istri ya gak apa-apa, Nak. Kita teleponan. Ini kadang mengganggu kita. Biasanya jam 9 tidur karena gara kita apa? Sibuk chattingan, sibuk apa? WhatsAppan, jam 1, jam 2 kita belum tidur. Gambar yang terakhir. Ini gambar apa? Ini. Nah, inilah bahaya. Inilah tema kita di pagi ini tentang apa? Bahaya pembebas yang pada intinya nanti akan membawa kita kepada perzina. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bersabda berkata dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Zina merupakan efek dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas terjadi karena apa? Karena tidak tertanamnya akhlak dalam diri kita. Untuk itu mari kita apa? Tanamkan akhlak agar apa? Terhindar dari pergaulan bebas. Setelah itu apa? Terhindar dari apa? Dari namanya az-zina. Ikhwan atau labah, secara umum zina itu dibagi dua. Ada namanya muhson. Apa muhson? Zina yang dilakukan oleh orang atau sepasang manusia yang sudah pernah menikah atau dalam kondisi
punya pasangan, suami istri. Paham? Atau pasangan yang pernah menikah, itu muhsan. Apa ganjarannya? Akan dirajam sampai mati. Na'udzubillah. Dan yang kedua, ghairu muhsan, yaitu perzinahan terjadi apa? Antara dua antara pasangan yang belum pernah menikah. Apa ganjarannya? Dicambuk semuanya berapa? 100. Fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Antum hafal ayatnya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Takut kalau kita bayangkan tentang ganjaran bagi pelaku zina. Cuman sekali lagi bahwa zina itu adalah imbas dari pergaulan bebas. Tentu? Nah, sekarang setelah ini kalian ini berdiskusi sebagai kelompok masing-masing, merumuskan, menganalisa tentang apa itu pergaulan bebas. Kemudian kenapa terjadi pergaulan bebas? Yang kedua, apa itu zina? Dan bagaimana cara untuk keluar dari perzinahan. Dan pada akhir pelajaran, saya minta kepada utusan tiap kelompok untuk mempresentasikan dalam kelas. Jadi nanti pada akhir dirosah, pada akhir pelajaran kita, antum tahu apa itu apa? Apa itu pergaulan Kemudian apa? Apa penyebabnya? Kemudian apa solusinya? Yang ketiga, yang berikutnya apa? Antum tahu apa itu zina? Gimana cara kita terbebas dari zina? Antum? Antum? Silakan. Baiklah, silakan. Setelah diskusi, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Persilakan. Yang lain menyimak dan memberikan tanggapan jika perlu ditanggapi. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif, perwakilan dari kelompok utara. Saya ingin menjelaskan tentang penyebab pergaulan bebas, solusi pergaulan bebas, dan pengertian apa itu zina. Yang pertama, penyebab pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat dipengaruhi dari handphone atau media sosial, atau salah memilih teman dan cara bergaul. Solusi pergaulan bebas ini dapat dilakukan dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan handphone atau media sosial secara bijak. Bergaulah dengan teman yang baik. Yang ketiga, pengertian apa itu zina. Zina adalah salah satu perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam dan sering terjadi di kalangan anak-anak remaja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok kedua menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan pengaruh pergaulan bebas. Yang pertama, membuat kita menjadi gila atau stres, dan yang kedua membuat kita kecanduan. Solusi pergaulan bebas: memperkuatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memilih iman yang baik. Dan pengertian dari zina adalah pergaulan bebas di luar nikah antara laki-laki dan perempuan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok ketiga. Kelompok ketiga, silakan. Aas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok depan tengah nomor 23 ingin menyampaikan tentang pergaulan bebas dan apa itu zina. 1. Apa itu zina? Zina adalah perbuatan yang dilakukan antara lawan jenis yang dilakukan di luar syariat agama. 2. Apa penyebab dari pergaulan bebas? 1. Kurangnya akhlak dan budi pekerti dari diri sendiri. 2.
kurangnya pengawasan yang penting dari orang tua. Apa solusi agar kita terhindar dari pergaulan bebas? Satu, yang paling utama, kita harus selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, memperbaiki akhlak dan budi pekerti yang baik. Tiga, bijak dalam memilih pergaulan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil diskusi yang cukup spektakuler, mencakup semua hal terkait penyebab pergaulan bebas dan cara untuk keluar dari persoalan tadi. Salah satunya adalah bijak di dalam menggunakan handphone. Kapan kita pegang handphone, kapan kita harus pegang Al-Quran. Silakan kelompok keempat menyampaikan presentasinya di depan kelas. Keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari hasilnya diskusi kami terdapat 2 poin. Yang pertama yakni penyebab pergaulan bebas. 1. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah rasa ingin tahu remaja yang besar sehingga ingin merasakan apa yang tidak dibolehkan. 2. Intimidasi. Yakni proses remaja ingin meniru gaya orang lain, gaya tempat pembahasan atau gaya orang dewasa. Poin kedua, solusi pergaulan bebas. Solusi pergaulan bebas ini A. Memilih teman yang baik, B. Memperketat pengawasan anak remaja, C. Memperbaiki ibadah, D. Meningkatkan akhlak dan budi pekerti. Mungkin cukup sekian apa yang saya bisa sampaikan. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok ke 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang paling belakang ingin menyampaikan tentang pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak disertai dengan akhlak, kalimat, dan peraturan. Penyebabnya ialah karena lingkungan yang buruk dan kurangnya pengawasan orang tua serta salahnya seorang saat memilih teman. Solusinya ialah dengan memperkuat akhlak dan iman diri sendiri dan berpindah-pindah soal memilih teman serta tingkatkan pengawasan orang tua dan peraturan diri hidup. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter memilih-milih teman. Muncul pertanyaan, kita diajukan untuk milih teman yang baik. Kemudian siapa yang menemani teman yang tidak baik? Kita diajukan untuk milih teman yang baik. Lantas yang orang teman kita yang tidak baik, siapa akan menemani? Setan. Apa akan kita biarkan teman kita tidak baik, kita biarkan dia tidak baik? Lantas tugas siapa untuk menemani mereka yang tidak baik? Kalau bagi saya, intinya apa? Kita memperkuat diri kita untuk bisa berteman dengan siapapun. Ini kalau bagi saya. Silakan kelompok ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pergaulan bebas. Zina adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua lawan jenis yang melanggar syariat Islam. Penyebab kurangnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya akhlak kita. Dan cara mengatasinya puasa. Dengan puasa kita insya Allah akan terhindar dari pergaulan bebas apalagi zina. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hati-hatilah dengan namanya zina. Zina jangan didekatin. Kenapa? Kalau kita sudah dekat, belum tentu kita mampu menahan diri kita. Makanya wala taqrabuz zina kata Allah. Jangan dekati zina. Khawatir apa? Kalian tidak mampu menahan diri kalian. Malah wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan wala taf'aluz zina. Yang kerjakan zina. Karena itu sebagai efek dari apa tadi? Pergaulan bebas yang kita lakukan. Silakan kelompok terakhir, kelompok 7. Ayo kita simak dengan seksama. Jika perlu ditanggapi, silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
dari kelompok 7, kelompok pojok, kelompok yang paling terakhir. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang dilakukan oleh para remaja yang masih labil, yang ingin dilihat wow dan keren, yang mudah terombang-ambing, mudah terbawa oleh arus zaman modern tanpa pantauan dan sepengetahuan orang tua. Disebabkan oleh pergaulan bebas, tidak ada yang membatasi bergaul dengan siapapun. Cara mencegahnya ialah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Amin, amin. Secara psikologi, individu harus meningkatkan energi positif agar tidak mudah terbawa energi negatif, yaitu memperbanyak melakukan perbuatan positif agar pikiran alam bawah sadar kita terbiasa untuk melakukan perbuatan yang positif. Apa itu zina? Zina adalah pemikiran dan perlakuan yang berbau vulgar, adalah salah satu hasil dari perbuatan buruk, yaitu pergaulan bebas. Pesan dan kesan untuk para remaja, jagalah dirimu maka Allah akan menjagamu. Thanks for me, cukup sekian dari saya. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Sesuatu yang cukup memukau dan membuat kita terperangah karena tidak ngantuk itu salah satunya. Baiklah anak sekalian berbahagia, dalam pelaksanaan sholat berjamaah, siapakah yang menjadi pemimpin dalam sholat berjamaah? Imam. Nah, apa tugas imam? Membawa rombongannya ke jalan yang benar. Ini kita belajar di pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, makmum, anggap sebuah keluarga, ada istri, ada anak-anak kita. Siapa imamnya? Seorang suami. Istri harus ikut suami, anak harus ikut suami, harus ikut bapak. Kenapa? Dalam sholat, semua gerakan mengikuti imam. Ketika imam bilang Allahu Akbar, maka makmum kita ikut akbar. Ketika makmum sudah ruku, semuanya ikut ruku. Imam kita itidal semua. Imam kita sujud semuanya. Dapat kita bayangkan, ketika imam kita ruku, makmumnya itidal. Ketika imamnya sujud, makmumnya tahiyat. Apa yang terjadi? Nak? Kekacauan yang terjadi. Maka nama ini kita harus patuh kepada orang tua kita sebagai imam dalam keluarga. Nah, apakah sang imam itu otoriter? Tidak. Imam bilang bar, baru makmum ikut bar. Ketika imam bilang Allahu Akbar untuk sujud, semuanya ikut sujud. Apakah imam itu otoriter? Tidak. Apa dalam sholat kita diajarkan? Ketika imam melakukan kesalahan, apa? Kita diajarkan dalam sholat kita. Ketika mestinya imam itu ruku, kemudian dia sujud. Apa tugas makmum? Menegur. Dengan apa? Subhan, indah anak. Andaikan seorang suami salah, istri menegurnya dengan subhanallah, dengan pujian. Bukan mentang-mentang ketika suami salah, wah kamu mas segala macamnya. Gimana perasaan sang suami? Sama dengan antum punya ketua kelas, ketuanya salah, antum semuanya kamu ini gimana sebagai ketua kelas, gak bener, gak beres. Gak boleh. Dalam sholat diajarkan dengan subhanallah, dengan pujian. Seorang suami salah, istri boleh menegur dengan kalimat thayyibah. Mas, tadi kayaknya kurang, tadi kayaknya salah. Adem hati kita, nak. Jadi tidak ada pemimpin yang otoriter, tidak ada suami otoriter. Kalau caranya benar, dengan apa? Dengan tahniah atau dengan tahmid. Sama dengan sholat, imam salah, kita tegur dengan subhanallah. Kemudian yang kedua, mari kita bina akhlak kita, sehingga apa? Kita terhindar dari namanya apa? Pergaulan bebas, dan kita terhindar dari perbuatan zina. Karena apa pangkalnya? Zina adalah efek ataupun akibat dari pergaulan bebas. Dan itu terjadi karena apa? Karena tidak tertanamnya akhlakul karimah dalam diri kita. Saya sampaikan sekali lagi bahwa manusia mempunyai 3 keinginan. Punya 4 kebahagiaan. Saya ulang lagi, arba'un min sa'adatil mar'i. Seseorang punya 4 kebahagiaan. Pertama apa?
antakuna zaujatuhu solihatan. Pengen punya istri yang soleha. Apa istri soleha? Bida ru'aitaha sarrotka. Kalau kamu lihat dia, hati kamu tenang, adem, tentram, bahagia. Bukannya kita habis kerja pulang ke rumah, lihat istri, wah rasanya pengen dijotos. Tapi istri memberikan senyuman pada kita, apa? Hati kita adem. Kita berangkat kerja, dasi kita kurang pas diberikan istri kita. Masya Allah, tenang. Hanya sepele. Ketika kita sudah berpakaian rapi, sudah pakai dasi segala macamnya, kadang-kadang kopi kita ambil sedikit. Suami istri memperbaiki. Mas, kopinya kurang pas, diperbaiki. Aduh, adem ke hatinya. Itu namanya istri soleh. Bisa untuk membuktikan kalau sudah punya istri. Atau ketika kita sudah mau berangkat kerja, sepatu disiapkan. Masya Allah. Tenang, adem kita. Nah. Itu jadi istri yang pertama yang soleh. Yang kedua, idza amartaha atau ada, kalau kamu nyuruh dia ikut, dia taat kepada perintah kita. Buatkan kopi Mi, ambilkan baju saya Mi. Ini belanjanya jangan boros-boros, diikutin. Taat kepada kita. Yang terakhir apa? Wa idza ghibta hafidzat am farjiha wa malika. Ketika kita tidak di rumah, istri kita menjaga kemaluannya dan menjaga harta kita. Banyak yang terjadi ketika suami berangkat kerja, istrinya berangkat kelujuran kemana-mana. Istilah orang Madura, laki mangkat alakoh, bini nyerela, itu istilah Madura. Laki mangkat alakoh, si bini nyerela, Jadi selingkuh itu banyak terjadi. Makanya waspadalah. Kemudian yang kedua, istri soleh apa namanya? Menjaga harta yang kita punya. Betul? Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah antakuna auladu abroro, memiliki anak yang soleh, taat, tunduk, punya aturan. Itu apalagi hafid Quran. Ada di pesantren. Ngafal Quran 30 juz, kemudian dia taat, ikut kegiatan kemasyarakatan, aktif salat berjamaah. Itu anak yang soleh. Itu kebahagiaan kedua. Yang ketiga adalah antakuna kholata'u solihin, memiliki lingkungan yang soleh. Teman kita sebelah kiri orang baik, depan kita orang baik, belakang kita orang baik, masya Allah. Nah. Yang terakhir, antakuna arzakuhu fi biladi, memiliki pekerjaan atau rezeki di negaranya. Paling tidak. Apalagi punya pekerjaan di rumah sendiri, di kampung sendiri. Kayak saya masih termasuk apa? Bahagia. Kenapa? Pekerjaan saya masih di kabupaten saya sendiri. Cuman belum sampai ke desa saya sendiri, belum sampai ke kampung saya sendiri. Jadi masih bolak-balik di Pekandangan, ke sini masih bolak-balik saya. Jadi istilahnya rezeki saya masih ada di level apa? Kabupaten. Kebahagiaan buat saya. Saya dapat saya bayangkan, misalkan ya saya bekerja di Malaysia, kerja di Arab Saudi, istri saya di rumah. Gimana hidup tanpa istri? Nah? Istri saya di perantauan, istri saya di rumah. Gimana rasanya hidup tanpa istri? Nah? Gimana sih hidup tanpa anak-anak kita? Nah? Sebab kalau saya rasakan apa? Ketika kita makan dengan menu yang sederhana, cukup dengan kerupuk, tapi bersama anak istri, itu masya Allah. Nah, saudara kita bertambah. Saat makan bersama orang-orang terkasih. Itu kesimpulan saya. Demikian dirosatuna fi hadzal sabah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir menjadi ilmu nantafi bihadzal ulum, menjadi ilmu nafi bagi kita semua. Dan marilah kita tutup komunikasi kita dengan alhamdulillahirabbil alamin wa nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah menyelesaikan tugas pembelajaran atau praktik pembelajaran di kelas 10 dengan begitu baik. Harapan saya mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi siapapun yang menyimak video ini. Dan harapan saya adanya kritik dan saran untuk perbaikan di masa-masa yang datang. Untuk pribadi dan juga bagi siapapun yang ingin yantafi bihadal filmi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.